Nah, kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini kita mau melakukan pemberian pupuk air lindi dan kebetulan kalau kita mau memberikan air lindi kita selalu melakukannya bersamaan dengan fungi dan insektisida ya. Nah, seperti yang di hadapan kawan-kawan semua ini selalu kita terapkan hal-hal seperti itu ya, dan alhamdulillah daunnya ini sangat-sangat sehat ya. Itu bisa kawan-kawan lihat, sangat-sangat sehat, dan ini terhindar dari penyakit ya. Tuh, bahkan serangan kumbang atau belalang pun tidak ada ya. Tuh bisa kawan-kawan lihat, daunnya hijau ya. Nah, kebetulan ini habis digempur hujan tadi malam ya. Jadi kita harus sesegera mungkin melakukan penyemprotan fungi dan insektisida. Nah, kebetulan ini tersiernya sudah mulai merata ya, alhamdulillah. Hanya ini saja yang kurang menyusul ya, sama yang ini. Nah, itu bisa kawan-kawan lihat, itu alhamdulillah pohonnya sehat. Nah, untuk pemberian air lindi dan fungisida ini tujuannya untuk menetralkan zat-zat kimia yang kita berikan ya, seperti NPK itu ya. Nah, jadi kita berikan air lindi itu 1 minggu 1 kali ya, atau 2 kali ya. Kalau biasanya kita menggunakan 10 hari 1 kali. Nah, sekarang kita berusaha menerapkannya di 1 minggu 1 kali atau 2 kali ya. Nah, untuk fungisidanya kita menggunakan 1 minggu itu hampir 2-3 kali ya, karena sekarang ini lagi musim hujan. Nah, jadi yang perlu kita jaga di pohon anggur ini adalah kawan-kawan ya, simak baik-baik ya. Yang perlu kita jaga, saya merekomendasikan di bagian pohon dulu ya. Kalau di bagian akar kawan-kawan semua sudah pasti tahu ya. Nah, di bagian pohon kawan-kawan harus sering menyemprot fungi dan insektisida ya, walaupun pohonnya itu tidak mempunyai daun, misalnya polos pohonnya. Nah, itu harus kawan-kawan sering-sering semprot menggunakan fungi dan insektisida. Kawan-kawan semprot saja kalau kawan-kawan mengaplikasikannya ya. Jangan takut, jangan jangan dipikirkan ini tidak ada daunnya ngapain disemprot. Nah, jangan seperti itu ya. Disemprot saja, karena di bagian daun ini pun di bagian daun lagi, di bagian pohon pun bisa hama seperti penggerak batang dan yang bisa menempel itu ya, saya lupa namanya. Nah, itu sangat suka sekali bersarang di batang. Nah, untuk di daun kawan-kawan semprot saja dengan fungi dan insektisida, mau sama seperti punya saya juga tidak apa-apa ya. Ini alhamdulillah serangan dari belalang, serangan dari jamur seperti karak daun pun tidak ada ya. Walaupun ini digempur hujan seminggu itu bisa 3 kali ya. Nah, jadi yang perlu kita jaga itu di batang dan daun ya. Kalau batang dan daunnya itu sehat, otomatis nutrisi yang kita berikan itu akan langsung dia serap ya kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat saja dari orang yang agak sehat dan agak kurang sehat. Kawan-kawan lihat saja, pasti yang sehat itu makannya banyak ya. Nah, ini saya agak meniru kata-kata Bang siapa itu ya, yang pengangguran kita, sahabat kita ya. Nah, jadi intinya kalau pohonnya sehat itu makannya pun pasti banyak ya. Jadi berbeda dengan pohon yang tidak sehat. Pohon yang tidak sehat itu daun yang berlubang, daun yang terkena jamur. Nah, itu otomatis fotosintesisnya akan lambat. Jadi kalau daunnya banyak berlubang dan terkena serangan jamur, kalau kita berikan pupuk seminggu 2 kali itu akan mempercepat perkembangan jamurnya. Jadi yang harus kita terapkan adalah kita basmi dulu jamurnya. Kalau jamurnya sudah habis baru kita berikan pupuk. Nah, itu ya. Jadi perawatan di daun ini sangat penting untuk penyerapan nutrisi yang cepat. Nah, kalau daunnya sehat, penyerapannya insya Allah akan langsung ya. Nah, kita langsung saja ya, karena nanti ada yang bilang lagi kita kebanyakan ngomong katanya ya. Padahal yang kita omongin ini insya Allah itu bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua ya. Nah, kita langsung saja ke
penerapan menggunakan air lindi ya. Nah kawan-kawan, untuk penggunaan air lindi kita sudah sering bahas ya, dan penyemprotan pun kita sering bahas karena kita selalu melakukan perekaman ya. Jadi kawan-kawan semua pasti sudah tahu ya, dan semoga kawan-kawan semua itu tidak bosan saja ya, karena yang kita bagikan ini adalah yang kita terapkan. Jadi pohon anggur ini pada dasarnya adalah anggur yang kita rawat bersama-sama ya. Kalau kawan-kawan itu selalu menyimak video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Semoga yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Nah untuk penggunaan air lindi kira-kira segini ya, kita tuang habiskan saja ya. Nah kalau biasanya seukuran segini lah, 1 liter ya. Kalau enggak segini ya, berarti ini ukurannya 800 milian ya. Nah jadi kita tuangkan saja ke air 11 liter atau 12 liter ya. Jadi dosisnya kita tambahkan ya, yang biasanya kita gunakan 500 mili. Nah ini kita gunakan sekiranya 800 sampai 900 mili ya. Nah jadi kita naikkan dosisnya, dan fungi dan insektisidanya pun kita naikkan ya, mengenang daunnya sudah mulai agak tua dan sudah pada tua ya daunnya. Nah, kita aduk. Jadi yang sangat saya rekomendasikan untuk kawan-kawan semua adalah perawatan dari segi daun dulu ya. Kalau daunnya sehat baru diberikan pupuk yang banyak ya, insya Allah akan tumbuh subur. Nah dan ini 11 atau 12 liter ini hanya untuk satu pohon ya, 1 atau 2 ya. Nah kita lihat saja nanti ya. Nah ini pohonnya ya kawan-kawan, ini kita bentuk double cordon satu pohon ya. Nah ini satunya ke situ, mohon maaf ada akar angin buang. Nah ini akar angin. Nah ini kita bentuk double cordon ya, kebetulan itu. Nah dan satunya itu ke atas ya. Nah supaya kawan-kawan tahu saja ya. Nah satunya ke atas, dan nanti kita akan buahkan secara serempak ya. Nah kita langsung saja lakukan penyiraman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah untuk melakukan penyiraman ini menggunakan air lindi saya sarankan di jam 7 ya, jam 7 atau jam setengah 8 ya, atau pagi juga tidak apa-apa ya. Nah saya tidak merekomendasikan di sore hari ya, karena kalau di sore hari itu agak menimbulkan kelembapan sedikit ya kalau menurut saya ya. Jadi anggur ini berfotosintesisnya di jam-jam 8, jam 10 sampai jam setengah 11 mungkin ya, kalau tidak salah. Kalau salah saya mohon maaf ya, karena saya kurang mengerti di bagian situ ya. Jadi intinya saja anggur ini berfotosintesis itu di pagi hari ya, sampai jam 10 atau jam 11. Nah itu saja menurut saya. Nah sesudah ini kita lakukan penyemprotan fungi dan insektisida ya. Nah itu tidak kita habiskan ya, kita sisakan 2 liter atau 2 liter setengah ya untuk pohon yang lainnya ya. Nah kita skip saja videonya. Nah kawan-kawan, seperti biasa yang kita gunakan adalah antrakol dan kristomel ya, karena di daerah saya sangat cocok sekali menggunakan fungi dan insektisida yang ini ya. Nah seperti biasa kita menggunakan dosis yang dosisnya kita tinggiin sedikit ya. Kalau biasanya kita menggunakan setengah sendok, nah sekarang kita menggunakan segini ya, hampir 1 sendok untuk antrakolnya ya. Nah banyak yang terbuang kawan-kawan, mohon maaf ya, karena kita melakukan perekaman sendiri dan mengambil obatnya sendiri ya, jadi agak susah, kawan-kawan pasti tahu ya. Jadi intinya yang kita bagikan ini adalah yang kita terapkan ya, kita tidak membagikan yang tidak kita terapkan ya, karena itu membahayakan untuk kawan-kawan semua ya. Jadi kita membagikan yang kita terapkan sehingga kawan-kawan semua insya Allah tidak akan ragu untuk menerapkannya ya.
Nah segini kawan-kawan untuk fungisidanya ya, kita naikkan juga ya fungisida insektisidanya ya tuh. Jadi ini untuk beberapa pohon ya, tidak hanya satu pohon ya. Nah ini agak banyak bekas obat ya kawan-kawan. Nah, kita bersihkan dulu ya. Bersihkan dengan air lindi. Nah kita aduk kawan-kawan. Nah jadi pohon anggur ini kalau kawan-kawan jarang melakukan penyemprotan fungi dan insektisida, misal 10 hari 1 kali, kawan-kawan bisa melihat yang seperti itu. Nah nantinya ya di pohon anggur kita semacam jamur kerak daun ya. Nah kita langsung saja semprotkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah jadi fungi dan insektisida ini sangat dibutuhkan sekali untuk tanaman pohon anggur kita ya. Kalau bisa sehabis hujan itu langsung dispray saja ya. Nah kebetulan ini kita mau melakukan penyemprotan di semua pohon anggur kita ya. Jadi yang kita videokan hanya yang ini saja ya. Nanti kebanyakan dan kelamaan videonya ya, takutnya kawan-kawan semua tidak mau menontonnya ya, karena ada kemarin yang berkomentar videonya kebanyakan ngomong katanya ya. Jadi mungkin agak sedikit membosankan ya, padahal kita ngomong itu sambil menjelaskan ya, supaya kawan-kawan semua mudah memahami dan mengartikan videonya ya. Nah mungkin prosesnya seperti ini saja kawan-kawan, dan ini insya Allah kawan-kawan semua sudah pada paham ya, dan apabila ada yang salah di sini kita mohon maaf ya. Nah kita mau melakukan penyemprotan di pohon yang lain dulu, dan kita akhiri saja video ini ya kawan-kawan.